Selamat Hari Santri, hari rayanya kaum santri di seluruh Indonesia. Momentum yang paling tepat untuk para santri bangkit, membuktikan bahwa santri adalah manusia-manusia pilihan yang kelak harus menjadi pemimpin negeri ini, menjadi penjaga bumi agar tetap lestari karena dasarnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan menjaga bumi dan menjadi pemimpin yang adil serta menjadi pemimpin yang bermanfaat untuk semuanya. Luar biasa acara Santriversary di Pondok Pesantren API Syubhanullaton Secang, Tegalrejo Magelang, yang digelar dan diinisiasi oleh santri sendiri. Mereka membuat backdrop dan panggung dengan kreativitasnya mereka sendiri. Soundnya ajib, solawatannya dahsyat, tidak kalah dengan solawatan-solawatan yang ada di Jakarta, di Solo, di Surabaya. Layak untuk ditampilkan tidak hanya level nasional tapi juga internasional. Serta yang paling mengesankan, dauhnya pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, Gus Yusuf Hudori, santri tidak boleh hanya pandai mengaji, tapi santri harus siap menjadi pemimpin negeri. Itu artinya selain belajar akhlak, belajar ilmu, agama, tafaqquh fiddin, santri juga harus melek teknologi, ngerti ekonomi, ngerti politik, dan tentu siap untuk berkhidmah bagi kemaslahatan umat manusia, bagi kaum muslimin dan bagi seluruh rakyat Indonesia serta khidmah untuk bangsa dan negara. Itu kesimpulan dari acara Santriversary di Pondok Pesantren API Syubhanullaton Tegalrejo Magelang. Selamat para santri yang luar biasa. Doa terbaik dari saya, kalian kelak insya Allah akan jadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Kalian akan bisa melanjutkan sekolah, kuliah, belajar tidak hanya di dalam negeri, kampus-kampus terbaik, tapi juga di kampus-kampus terbaik di luar negeri. Kampus-kampus top 10 di dunia dan kampus-kampus yang bisa membanggakan orang tua, alma mater, dan bangsa serta negara kita tercinta Indonesia. Framing terhadap kiai, sepuh, dan para kiai pada umumnya serta serangan negatif kepada pesantren itu harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kita marah tentu dengan perilaku oknum-oknum yang tidak ngerti pesantren tapi membuat narasi yang negatif terhadap pesantren, atau mungkin oknum-oknum yang sengaja disewa oleh kekuatan lain untuk merusak pesantren. Saya ingatkan pada kalian yang sudah terbawa narasi negatif kepada dunia pesantren dan para kiai, kalian harus ingat bahwa penjagaan moral kepada bangsa dan negara ini adalah kunci utama eksistensi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kalau moral anak bangsa ini sudah runtuh, moral para pemimpin ini sudah runtuh, tidak ada yang bisa diharapkan dari bangsa dan negara itu. Nah, pesantren inilah penjaga moral paling utama. Dia mengajarkan para santri dan peserta didiknya untuk selalu menjaga akhlakul karimah. Bahwa ada oknum-oknum yang di pesantren masih tidak sesuai dengan ketentuan syariat, tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Ini adalah oknum yang tidak bisa dikebiauyah, lalu kemudian dijadikan tolak ukur untuk melihat pesantren secara umum seperti itu. Jadi para konten kreator yang membuat konten tentang pesantren bersikap adil lah, karena bersikap adil itu mendekatkan diri kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau memang ada kritik untuk pesantren, kritiklah dengan baik, kritiklah dengan sopan, kritiklah dengan akhlakul karimah. Insya Allah kami juga bukan institusi, bukan komunitas yang anti kritik. Tapi kalau kalian mengatasnamakan kritik, tapi perilakunya framing negatif, apalagi
upaya terselubung menghancurkan pesantren, tentu kami semua para santri tidak akan membiarkan itu. Dan kami akan buktikan, insya Allah dengan adanya santri di Indonesia, Indonesia akan terus mendapat berkah, Indonesia akan terus terjaga, dan Indonesia akan terus bisa dikawal dengan baik. Tapi kalau santri sudah nggak ada, akhlaknya santri sudah tidak ada seperti yang sekolah-sekolah di luar pondok pesantren, seorang murid berani kepada gurunya, kemudian kekerasan, bullying terjadi di mana-mana tanpa ada yang menghentikan, apa yang bisa diharapkan dari generasi-generasi yang demikian. Oleh karena itu, ayo kita jaga pesantren, kita perbaiki dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang tidak melanggar, serta tentu kita berusaha bersama-sama menjadikan pesantren tempat yang paling aman, paling nyaman, serta paling luar biasa untuk mendidik anak-anak kita tentang akhlakul karimah dan peran-peran kebangsaan. Karena hanya pesantren yang bisa mengajarkan cinta kepada Allah beriringan dengan cinta kepada tanah air. Sahabat-sahabat, selamat Hari Santri tahun 2025. Santri mengawal dunia dengan peradaban dan mengawal Indonesia dengan kejayaan. Sekaligus doa terbaik untuk para pejuang kusuma bangsa, semoga pengorbanannya dalam memperebutkan kemerdekaan Indonesia dan menjaga kemerdekaan Indonesia dijadikan sebagai amal jariah, sebagai amal soleh, dan sebagai bukti nyata hubbul watan minal iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang syahid dalam perjuangan, semoga dibalas surga. Bagi yang masih hidup, semoga melahirkan keturunan yang soleh solihah yang kelak juga akan menjadikan keturunannya orang-orang yang cinta kepada tanah air. Selamat Hari Pahlawan 10 November yang merupakan puncak dari kaderisasi para kiai Nahdlatul Ulama untuk hubbul waton kepada para santrinya yang diawali pada tanggal 22 Oktober dalam peristiwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Mabruk, alfa mabruk, dan untuk semua para santri, semangat, jangan kendor, dan jangan pernah berkecil hati, apalagi minder. Kalian adalah orang-orang hebat yang terpilih, yang disiapkan untuk menjaga agama, melanjutkan perjuangan Rasulullah, dan tentu untuk menjaga negeri kita tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.